it's surprising me. Saya nggak berpikiran bagaimana seorang anak umur 16 tahun berani-beraninya mewawancarai Mahathir Muhammad misalnya. Ya. Terima kasih sudah bisa hadir di wawancara singkat podcast virtual saya. Semoga nanti hasilnya bisa menginspirasi anak muda Indonesia maupun luar negeri tentang Guardians of the Sky, ya, Air Force Indonesia. Jadi pertama-tama mungkin Om Marsikal boleh ceritakan ini pengalaman yang paling unforgettable, ya, yang susah dilupakan itu apa waktu menjadi the Guardian of Indonesian Sky? Oke. Jadi terima kasih ya Dimas untuk bikin podcast ini, itu bagus. Anak muda seperti kamu punya perhatian. Umur berapa Dimas? Saya sekarang 16 tahun. Hah? 16. Betul 16? Iya betul, 2005. Anda wawancara Mahathir kapan? Waktu saya wawancara Mahathir itu di Januari 2021, waktu masih 15 umur saya. Wah, hebat sekali. Terima kasih. Hebat. 16, berarti kamu SMA aja belum lulus dong ya? Belum, ini sekarang SMA kelas 2 kalau Indonesianya. Kamu sekolah di mana? Di Medan apa di Singapura? Saya di Medan, tapi nama sekolahnya Singapore School. Oh. Singapore International School. Oke. Jadi terbalik saya wawancara kamu ya. Sorry. Orang terhadap air and space, terhadap kedirgantaraan itu masih sedikit. Ya. Satu di antaranya Dimas yang sudah punya perhatian. Itu sebabnya saya berusaha keras ya, untuk mengembangkan air-mindedness di generasi muda. Yeah. Mengembangkan pengetahuan, terutama minat ke air space, ke kedirgantaraan, supaya bisa berkembang dengan baik. Pertanyaannya adalah, kenapa mesti lihat ke air and space? Karena air and space adalah our future. Air and space is not only our future, it's humankind future. Yes. Dengan demikian, kalau kita tidak mulai dari sekarang, itu sudah terlambat untuk memberikan perhatian yang cukup kepada air and space. We can lag behind. Negeri ini akan tertinggal. Mengapa? Kalau kita berbicara tentang daratan, sudah selesai. Betul. Udah nggak ada cerita lagi. Karena apa? Karena semua orang sudah tahu sampai di mana daratan. Batasnya di mana. Ya. Begitu juga kalau kita berbicara tentang perairan. Ya. Selesai. Semua orang udah tahu perairan sampai di mana. Begitu kita bicara tentang udara, begitu kita berbicara tentang air and space, yes. Nobody knows. Sampai detik ini tidak ada satu orang pun yang bisa menjelaskan di mana batasnya air and space. Ya. Itu perbedaan yang sangat jauh sekali ya. Ya. Kita bicara tentang space and time. Ya. Kehidupan itu kan waktu dan ruang. Pada waktu kita kehabisan waktu, kita nggak bisa lagi mencari. Tapi kalau kita kehabisan ruang,
semua orang nalurinya itu akan mencari. Contohnya, orang bikin rumah, gak ada ruang, dia ke atas. Ya, itu yang contoh yang paling sederhana. Contoh berikutnya adalah, di dunia ini, begitu orang mengeksplor bumi dan air, ya, orang sudah mulai melihat ada limit di situ. Ya, space, kita bicara tentang ruang. Lalu kemana? Tidak ada. You have no other option. You don't have other choice kecuali air and space. Itu sebabnya negara-negara yang berperang bunuh-bunuhan, rusak-rusakan pada Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, sekarang ini bekerja sama untuk establishment, ya, air and space, untuk mencari the new settlement air and space. Itu sebabnya kita mengenal misalnya ada kerjasama 5 negara untuk mengeksplor, berkolaborasi di International Space Station misalnya. Itu adalah simbol-simbol dari that's our future. Kalau kita tidak melihat masa depan, you left behind. Dan itu banyak, nanti jabarannya banyak sekali. Dan contoh-contohnya juga sederhana sekali dan mudah dimengerti. Intinya adalah kita harus mempunyai perhatian yang cukup terhadap air and space, terhadap kedirgantaraan. Nah, sekarang baru kembali kepada pertanyaan Dimas tadi. Apa sih yang paling berkesan? Apa yang tadi yang paling apa? Unforgettable, tak terlupakan. Unforgettable. Unforgettable. Ada lagunya tuh. Unforgettable. Paling tidak yang unforgettable pada waktu saya berdinas aktif di Angkatan Udara, ya, adalah 2 hal. Ya. Yang pertama pada waktu peristiwa Bawean. Ya. Pernah dengar mungkin ya, peristiwa Bawean itu adalah pesawat terbang Amerika, US Navy, yang tanpa izin bermanuver di wilayah atas Kepulauan Bawean. Dan kita kemudian mengintercept itu dan kita memberikan peringatan. Tidak itu aja, kita expose ke media supaya semua orang tahu. Tahu apa? Tahu tentang our dignity itu mendapat harus ada persepsi bahwa martabat bangsa di udara itu harus kita jaga. Ya, itu aja sih sebenarnya. Yang kedua adalah pada saat saya menjabat Kepala Staf Angkatan Udara, saya memerintahkan semua satuan-satuan di jajaran Angkatan Udara untuk membuat buku tentang satuannya. Ya. Saya bilang, saya perintahkan itu. Kalau tidak membuat buku, komandan satuannya saya ganti. Ya. Jadi terpaksa dalam tanda petik bikin buku. Kenapa? Karena literasi adalah civilization. Ya. Literasi adalah culture. Literasi adalah peradaban. Itu harus diingat betul. Dan kelemahan kita, bangsa kita pada umumnya, tidak semua, Dimas tidak termasuk itu, adalah malas. Betul nggak? Betul. Saya selalu bilang anak-anak saya, anak-anak muda, junior, semua saya bilang, Anda mau maju apa tidak? Semua pasti bilang mau maju, betul nggak? Oh, saya mau maju, saya mau sukses. Saya bilang paling gampang maju dan sukses itu di Indonesia ini. Bagaimana katanya? Kamu rajin aja sendiri. Kamu pasti menonjol, pasti maju. Kenapa? Karena teman-teman kamu tuh malas semua, betul nggak? Dan semua mengakui betul.
lebih gila lagi ada. Iya Pak, saya juga malas. Ya udah kamu pulang aja kalau kamu malas. Ya. Nah, kembali lagi ke tadi. Jadi kenapa Air and Space? Karena dia our future. Apa yang unforgettable? Yang pertama adalah our dignity as a nation, martabat sebagai bangsa di Air and Space itu harus kita jaga. Kembali, makanya kita harus punya perhatian yang cukup kepada Air and Space. Berikutnya literasi. Saya perintahkan itu. Apa yang terjadi? Lebih 140 sampai 160 buku yang terbit dalam 1 tahun pada waktu itu. Dan saya dapat rekor muri dari Museum Rekor Dunia Indonesia, dari Pak Jaya Suprana. Saya bukan bekerja untuk dapat rekor, no. Saya bekerja untuk Angkatan Udara, untuk Air and Space, untuk Indonesia. Jadi begitu Dimas. Saya surprise terus terang Anda 16 tahun, it's surprising me. Saya nggak berpikiran bagaimana seorang anak umur 16 tahun berani-beraninya mewawancarai Mahathir Muhammad misalnya. Ya. Lalu mengajukan wawancara saya. Boleh nggak saya dengar sedikit bagaimana kamu bisa berhasil mewawancari Mahathir Muhammad? Nah, jadi saya waktu itu pertama kali ada tugas dari sekolah, namanya suatu pelajaran namanya CAS, Creativity, Activity, and Service. Jadi itu sorry, apa creativity, activity, service. Itu suatu pelajaran yang mungkin di Indonesia hanya untuk orang kuliah, ibarat seperti KKN begitu. Jadi kita disuruh buat project dan yang bisa relate dengan dunia luar, bukan hanya dalam kelas. Nah, kebetulan waktu itu pandemi, jadi saya berpikir bahwa pandemi ini harus kita luruskan kepada masyarakat, misinformation, terus hoax dan segala macam. Jadi saya waktu itu meminta untuk mewawancarai pertama kali Gubernur Sumatera Utara, Legend Edi Rahmayadi, dan diterima kan oleh beliau. Jadi saya berpikir bahwa lama-lama seharusnya ini bukan hanya untuk project. Saya mau buat seperti YouTube channel, untuk buat podcast, agar anak muda Indonesia lebih tertarik ke diplomacy, defense, justice. That's the good point. Kalau Anda bekerja hanya untuk tugas, Anda robot. Iya, betul. Tapi Anda bekerja untuk tugas, kemudian you innovate dan create. That's meaningful life. Exactly. Oke, lanjut. Bagaimana terus? Bagaimana bisa sampai ke Mahathir? Bagaimana ke Mahathir? Mahathir itu salah satu one of the most inspiring leader ya. Kalau kita bicara inspiring leaders itu tentunya banyak, tapi yang masih hidup, yang bukti nyata itu Mahathir Muhammad. Jadi saya waktu itu ya, oke, itu the reason ya. Yes. Sekarang how the way. So I wrote him a letter ya. Saya tulis surat untuk Mahathir Muhammad, dan surprisingly pertama kali itu staffnya seperti staff Mahathir seperti mengatakan tidak it's not going to be possible begitu karena jadwal dan kondisi. Nah, tapi satu minggu setelah saya mendapat balasan yang it's not quite possible, tiba-tiba dapat surat kembali bahwa Tun Mahathir is very much interested, dan dia apologize bahwa tidak bisa hadir kemarin dan dia mau berjumpa langsung, dan waktu yang diberikan waktu itu hanya 30 menit secara virtual, namun karena beliau senang berbicara jadi 2 jam lebih juga berbincangnya dengan Tun Mahathir. Itu bahasa Inggris ya? Ya, waktu itu bahasa Inggris. Hebat ya. Belum pernah saya lihat ada seorang bintang 4 yang mau menulis very detailed things like that. Ya, itu biasanya kita temukan di negara-negara yang lebih berkembang gitu. Ini di negara miskin ada juga ya. That's culture, that's civilization. Ya. Bagus. Oke, terus? Jadi tentunya memang intinya saya very interested in diplomacy ya, international relations, itu makanya saya
lebih banyak podcastnya dengan dubes-dubes. Namun saya ingin juga melihat dari sektor defense, air and space,